Ubud tidak hanya terkenal akan keindahan alam dan budayanya, tetapi juga sumber daya manusianya. Banyak seniman dan ahli dilahirkan di Ubud, salah satunya ialah Cokorda Raka Sukawati yang karyanya kini mendunia. Tokoh Puri Ubud kelahiran 3 Mei 1931 menemukan teknologi sosrobahu yang kini banyak digunakan dalam pembangunan jalan layang di dunia. Selengkapnya dalam Bali Story berikut ini. Cokorda Raka Sukawati lahir di Puri Kantor Ubud pada tanggal 3 Mei 1931. Cokorda meraih gelar insinyur bidang teknik sipil di Institut Teknologi Bandung pada tahun 1962 dan memperoleh gelar doktor dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 1996. Cokorda Raka Sukawati meniti karir di Perseroan Terbatas Hutama Karya yang bergerak di bidang jasa konstruksi dan infrastruktur. Perseroan Terbatas Hutama Karya merupakan badan usaha milik negara atau BUMN di bawah Departemen Pekerjaan Umum atau PU pada masa Presiden Soeharto. Keterbatasan pilihan dan keadaan biasanya mendorong seseorang untuk berpikir dan bertindak kreatif. Hal tersebut juga sempat dialami Insinyur Cokorda Raka Sukawati. Cokorda Raka Sukawati mendapat tugas untuk memecahkan dilema dalam membangun jalan tol di Jakarta, di mana keterbatasan lahan dan biaya menjadi kendala utama. Tahun 1980, Cokorda Raka Sukawati mendapat proyek pembangunan jalan tol dari Cawang sampai Tanjung Priok yang dibangun di atas jalan yang sudah ada atau biasa disebut jalan layang atau flyover. Dalam pelaksanaannya di Jakarta, pembangunan jalan layang ini tidak boleh menghambat atau mengganggu kelancaran lalu lintas di jalan yang sudah ada di bawahnya. Untuk mengatasinya, Cokorda Raka Sukawati menciptakan teknologi landasan putar bebas hambatan atau LPBH. Pada pemasangan LPBH ke-85 awal November 1989, Presiden Soeharto ikut menyaksikannya dan memberi nama teknologi itu Sosrobahu. Nama Sosrobahu diambil dari nama tokoh cerita sisipan Mahabharata. Sejak saat itu, LPBH terkenal sebagai teknologi Sosrobahu. Pada saat pembangunan, badan jalan layang disangga dengan sejumlah lengan beton yang dipasang melintang sepanjang 22 meter. Dengan teknologi Sosrobahu, lengan beton penyangga tidak dibuat melintang terlebih dahulu, melainkan sejajar dengan arah jalan di bawahnya. Setelah terbentuk, lengan beton diputar 90 derajat sehingga posisinya melintang dan tidak mengganggu aktivitas jalan di bawahnya. Untuk memutar lengan beton penyangga jalan seberat 480 ton, digunakan landasan putar yang diberi nama landasan putar bebas hambatan atau LPBH. Bentuknya berupa dua piringan cakram besi cor yang saling menangkup. Ruangan di antara piringan besi tersebut diisi minyak pelumas dan direkatkan dengan penutup karet. Lewat pipa kecil, minyak pelumas dihubungkan dengan sebuah pompa hidrolik kecil yang mampu mengangkat beban ketika diberikan tekanan 78 kg per cm persegi. Angka ini yang menjadi angka misteri bagi Cokorda Raka saat itu. Konstruksi semacam ini mampu menahan beban hingga 625 ton. Saat ini teknologi Sosrobahu sudah digunakan hingga ke beberapa negara di dunia seperti Filipina, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Sri Lanka. Di Filipina, teknologi Sosrobahu digunakan dalam pembangunan jalan layang terpanjang di Metro Manila, yaitu ruas Villamor Bicutan. Teknologi ini digunakan insinyur Amerika Serikat dalam membangun jembatan di Seattle. Yang terbaru di Indonesia, pembangunan jalan tol layang Jakarta Cikampek atau jalan tol Cikampek 2 Elevated sepanjang 36,84 km yang dimulai tahun ini akan menggunakan teknologi Sosrobahu. Meski Presiden Soeharto pada waktu itu sudah menyaksikannya secara langsung dan memberikan nama Sosrobahu sendiri, Direktur Jenderal Hak Cipta Paten dan Merek baru mengeluarkan hak paten pada 1995. 3 tahun lebih lama dibanding Jepang yang memberinya pada 1992.
Malaysia dan Filipina juga sudah mengeluarkan hak paten untuk teknologi sosro bahu. Sedangkan Korea Selatan masih bersikeras untuk membeli hak paten sosro bahu. Udah selesai kan nontonnya? Nah, jadi jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya.